Jadi yang gue lihat kesannya belajar itu adalah sesuatu yang terpaksa. Jadi nggak happy, nggak tujuan dari pendidikan salah satunya adalah menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Itu yang gue selalu ingat dan gue selalu jadi prinsip. Memang ada anak yang harus bisa ini, harus bisa itu. Pokoknya les kalau ini. bisa ranking dan itu sebenarnya memenuhi ego orang tuanya. Betul. Orang tua mungkin berpikir seperti itu ya. Kebahagiaan itu diawali dengan nilai bagus. Padahal kenyataannya kan Banyak anak masih bingung mau jadi apa. mereka tidak diarahkan untuk eksplor diri sendiri. Pokoknya belajar. Jadi kayak robot kan. Maksudnya dia hanya Menurut lo, masalah terbesar pendidikan di Indonesia itu muridnya, gurunya, orang tuanya, atau pemerintahnya? Kalau menurut gua sih Banyak orang bilang pendidikan adalah kunci masa depan. Tapi kalau memang benar pendidikan adalah kunci masa depan, kenapa masih banyak lulusan yang bingung menghadapi hidup? Kenapa banyak siswa yang stres? Kenapa banyak guru yang kelelahan? Dan kenapa setiap ganti menteri yang berubah seringkali kurikulumnya bukan hasilnya? Hari ini kita nggak akan ngobrol soal nilai, ranking, atau ujian. Kita akan ngobrol tentang pendidikan sebagai misi, sebagai bisnis, dan sebagai fondasi pembangunan manusia. Bersama gue, Sunil Tolani, dan tamu spesial kita, William Hendra Winata. Welcome bro. thank you, Bro Nil. All the way from Surabaya ini. Iya, thank Bro. you banget. Sebelum kita mulai bro, gue ada satu pertanyaan bro. Pertanyaannya gini. Ini pertanyaan mungkin ditanyakan oleh banyak orang tua di Indonesia. Kenapa anak saya bisa hafal semua nama hero Mobile Legends, tapi rumus matematika baru 15 menit udah hilang? Kalau lu bisa jawab ini sekarang, podcast selesai nih sekarang nih bro. Wah, menarik banget nih pertanyaannya ya. Heeh. Bener, ini juga banyak gua lihat nih. Heeh. Hal-hal yang kayaknya menarik buat anak-anak itu mereka cepet hafal, cepet ngerti gitu ya, cepet. Oh ini kalau ditanyain hal tentang Mobile Legend gampang sekali jawabnya. Tapi kalau ditanyain tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran, kayaknya ya cukup ngeblank. Iya. Cukup sulit buat mereka ya. Dan ini jawabannya ada dalam diskusi kita hari ini. Iya. Asik. Bro, lo udah lebih dari 20 tahun berinteraksi sama siswa. Gue penasaran, ada nggak satu kejadian atau satu murid atau ada satu momen yang bikin lo pulang ke rumah mikir, wah kayaknya ada yang salah nih sama sistem pendidikan kita. Pernah nggak lo masuk ke fase itu? Kalau yang pernah gua alamin sih, maksudnya gini, ini sebenarnya terjadi di tidak hanya 1-2 murid, terjadinya di beberapa murid. Mereka kayak kalau belajar itu kesannya hanya untuk yang penting nilai bagus, yang penting ujiannya selesai, yang penting lulus. Tapi kadang mereka nggak mengerti makna apa yang mereka pelajari itu sendiri. Dan kesannya kayak mereka habis selesai ujian, mereka habis selesai belajar, mereka habis lulus, itu kayaknya beban mereka terangkat banget. Jadi yang gue lihat kesannya belajar itu adalah sesuatu yang terpaksa. Pressure gitu ya? Pressure banget. Jadi nggak happy, bukan belajar karena memang dia pingin belajar untuk mendapatkan ilmu, untuk mereka menguasai sesuatu, menguasai ilmu, menguasai skill, mendalami konsep. Kayaknya nggak. Ya ini sebagian ya memang ya, memang tidak semuanya ya. Iya. Gua lihat, waduh ini kok belajar kok kesannya seperti ini gitu loh. Kesannya udah selesai belajar, selesai ujian, oke, bebannya terangkat, lega, tidak ada beban lagi. Padahal nanti
masuk ke kelas berikutnya, jenjang berikutnya, Sama lagi. iya sama lagi, dia ngulang lagi gitu kan. Kayak hidup dong ya. Fase hidup ya. Fase itu. Waduh, gue cari survival, begitu udah survive, next level, oh I should find survival again. Gitu ya. Betul. Different level have different challenge. Iya, bener. Nah, itu kenapa bro? Kenapa di sebagian murid itu adalah beban, tapi di sebagian murid itu adalah something yang exciting? Kalau yang gue lihat selama ini, semua kembali ke motivasi mereka dalam belajar ya. Oke. Ada murid yang memang sudah tahu goalnya untuk apa mereka belajar ini. Mereka udah tahu, katakan mereka nanti mau mendalami bidang apa, mau bekerja di bidang apa. Nah, itu mereka akan excited. Contohnya misalnya kayak udah tahu nih kuliahnya bakal di data science atau computer science gitu ya. Itu mereka pasti akan excited untuk belajar pemrograman, matematikanya didalemin. Tapi untuk apa ya, untuk murid yang belum tahu tujuannya apa, mereka juga akan kerasa gua buat apa belajar ini. Gitu, itu salah satunya. Oke. Terus yang lain kalau menurut gua sih, sebagian guru, memang nggak semua juga ya, memang sebagian itu memang membuat sekolah terkesan sebagai beban. Oke. Jadi misal apa yang diajarkan dan apa yang diujikan itu levelnya nggak sama. Ngajarinya nggak mendalam misalnya, ngajarinya flat aja, cuman di surface-nya aja, di permukaannya aja. Padahal pembelajaran kan butuh yang mendalam ya. Kalau kita mau ngerti konsep banget, oh kenapa belajar ini, kenapa rumusnya begini. Bahkan kalau menurut gua rumus pun itu seharusnya diturunin. Bukan untuk keren-kerenan, bukan, tapi menurunkan rumus kalau menurut gua sih salah satu cara belajar yang membuat anak-anak berpikir, tidak hanya sekedar menerima rumus jadi. Oke. Nah, kemudian Bro sering lihat ya kalau ada apa konten gitu di media yang dikasih di kelas soalnya simple, yang keluar di ujian soalnya rumit. Nah, itu kan kayak meme yang dibuat orang-orang gitu kan. Betul. Tapi itu memang terjadi seperti itu. Iya, memang seperti itu. Sehingga anak-anak ngerasa juga mereka apa yang mereka dapatkan di sekolah, di beberapa guru, dan apa yang mereka harus hadapi ujian itu nggak sama. Gitu. Jadi akhirnya mereka juga gimana? Dan bahkan yang gua pernah lihat di beberapa anak, mereka udah dalam level begini. Gua belajar nggak belajar sama aja, hasilnya nggak memuaskan. Nah, itu kan berarti belajar tidak membuat mereka termotivasi, tapi justru melemahkan istilahnya membuat mereka kehilangan semangat. Harusnya sistem pembelajaran yang baik kalau menurut gua harus membuat mereka jadi termotivasi terus untuk mau belajar. Oke. Bro, kan tadi lu ngomong itu, kita ngomong bahas lebih ke orang dari SMA mau ke kuliah. Tapi tadi yang gua tanya itu relate juga ke fondasi dari SD SMP. Itu sebenarnya murid itu dia nggak punya drive untuk belajar karena environment, lingkungan, learning is fun tidak terjadi. Iya. Atau orang tuanya membuat itu sebagai if you don't study, you will be stupid. Tekanan. Jadi sebenarnya is it dari parents atau is it dari school environment atau gimana? Kalau menurut gua sih dua-duanya bisa. Jadi kalau dari sekolah itu membuat kondisi yang kalau dari sekolah ya, itu dari sekolahnya memang membuat lingkungan belajar yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan itu gini, maksudnya kadang ada yang berprinsip kan, kalau belajar tuh harus menyenangkan. Menyenangkan tuh kayak ada gamenya, ada apanya. Menurut gua sih juga bukan yang harus seperti itu. Oke. Tapi menyenangkan itu dalam arti mereka paling nggak tahu kenapa mereka harus belajar ini. Oke. Guru di kelas menunjukkan teladan yang baik, contoh yang baik. Memberikan contoh, let's say, masuk tepat waktu. Terus bertindak, kalau ada masalah misalnya ya. Guru harus mengambil tindakan yang sesuai.
dalam kapasitasnya dia sebagai orang yang dewasa. Kadang ada guru yang let's say namanya students, anak kecil lah ya, meskipun SMA menurut gua sih masih usia-usia yang labil, bikin masalah biasa. Kadang ada guru yang ngambek. Nah, itu kan menurut gua contoh yang kurang baik ya. Meskipun gua juga pernah ngajar di sekolah gitu kan. Ada murid yang seperti itu. Tapi gua sih nggak pernah sampai ngambek, sampai ngefek ke pembelajarannya, sampai nggak mau ngajar. Nah, itu kan akhirnya memberikan contoh yang menurut gua kurang baik. Oh, berarti itu kayak emosi berhadapan sama emosi. Harusnya emosi berhadapan sama kebijaksanaan. Yang harusnya lebih bijaksana, yang lebih dewasa dong. Betul. Pastinya begitu. Itu contohnya. Atau yang tadi gua bilang, guru tidak menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang tadi gua bilang, apa yang diajarkan dengan apa yang diujikan itu levelnya berbeda, bahkan berbeda jauh. Makanya sampai ada yang mikir gua belajar nggak belajar sama aja, hasilnya nggak memuaskan juga. Nah, kalau sudah sampai level itu kan tujuan pembelajar, kalau gua sering lihat podcastnya Bu Ina ya, Bu Ina pernah podcast sama Bronil juga kan. Bu Ina kan selalu ngomong tujuan dari pendidikan salah satunya adalah menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Itu yang gua selalu ingat dan gua selalu jadi prinsip. Nah, sekarang kalau dari lingkungannya aja nggak mendukung, gimana anak ini tertarik untuk belajar? Betul. Belajar ya hanya untuk ujian selesai dianggap beban selesai, belajar selesai. Padahal belajar itu kan harus terus menerus gitu. Terus kalau dari lingkungan orang tua, kalau lingkungan, nah kan kebetulan ini gue tutor kan, kalau orang tua students gue sih bukan tipikal yang ambis banget sampai neken pressure anak-anaknya sih, nggak model begitu ya memang ya. Maksudnya memang bukan yang seperti itu, cuman gue sih pernah denger memang ada anak yang harus bisa ini, harus bisa itu, harus ikut tambahan ini. Pokoknya kalau bisa ranking dan itu sebenarnya memenuhi ego orang tuanya. Betul. Kadang-kadang dia pride orang tua gitu. Kadang-kadang seperti itu memang. Dan akhirnya kompetisinya antara orang tua. Dari perjalanan lu 20 tahun, jujur aja ya, lu nggak usah takut di komenin sama siapapun. Menurut lo, masalah terbesar pendidikan di Indonesia itu muridnya, gurunya, orang tuanya, atau pemerintahnya? Kalau menurut gua sih ya sistem ya. Sistem berarti dari pemerintah ya, kalau menurut gua ya. Karena sistem itu kan ngefek ke semuanya. Karena gua lihat sekolah yang dalam tanda petik bagus aja, ya karena mereka kebanyakan harus ngikutin sistemnya sekolah kan, nggak bisa bikin sistem yang kecuali mungkin sekolah internasional ya, yang kurikulumnya bukan nasional. Nah itu mungkin karena mereka sudah ngikutin sistemnya internasional. Tapi kalau gue lihat sih sekolah yang dalam tanda petik bagus, terkenal aja, ya maksudnya karena sistem pendidikannya itu terlalu terlalu kaku, terlalu fokus ke nilai. Akhirnya kan yang dikejar tuh nilai dikejar itu dalam arti ya pokoknya anak-anak belajar untuk mendapatkan nilai tinggi buat lulus. Guru yang penting bisa menyelesaikan materi, yang penting bisa memberikan ujian. Terus akhirnya pokoknya nilainya keluar, kalau nggak memenuhi ya remedial. Ya kan di-repeat gitu terus aja. Tapi kan pembelajaran itu kurang ada maknanya kalau menurut gua gitu. Jadi itu yang utama ya kalau menurut gua. Kalau sistem pendidikannya sudah bagus, gua rasa yang lain akan mengikuti. Karena itu kan dari senternya. Pusatnya kan di situ. Strukturnya dari situ. Or the foundation is the system. Iya, betul. Oke, kalau besok nih, andai-andai aja, kalau lu jadi menteri pendidikan, dan lu cuman boleh memperbaiki satu hal, apa yang akan lu ubah, bro? Meningkatkan kualitas guru. Karena kalau menurut gua, kurikulum apapun kalau dihandle dengan guru yang berkualitas, maka akan bisa dijalankan dengan baik. Oke. Definisi kualitas guru itu seperti apa sih? What is a good quality teacher? Guru berkualitas itu seperti apa karakteristiknya? Oke.
Ini boleh lebih dari satu ya? Boleh. Boleh, oke. Yang pertama, dia harus kompeten. Jadi kompetensinya harus ada dan nggak boleh asal-asalan. Oke. Kompetensi tidak selalu degree ya. Nggak selalu harus S2, S3, enggak. Menurut gua sih enggak. Dan itu memang harus ada standarnya, ya kan? Bukan about degree tapi dia kompeten untuk mengajar bidang-bidang yang memang akan dia ajarkan. Karena kalau nggak kompeten, misalnya dia kuliah di bidang A tapi dia ngajar mata pelajaran B yang tidak terlalu berhubungan misalnya. Yang terjadi apa? Ketika students ini tanya mendalam, dia nggak bisa explain. Dia hanya bisa menjelaskan sebatas apa yang dia tahu. Oke. Nah, padahal ada students yang kritis, apalagi anak zaman sekarang. Ini kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok reaksinya begini? Kenapa kok ini? Nah, itu guru harus punya kapasitas untuk menjawab. Jangan langsung merasa, ini ngelawan, ini Nah, ngelawan. betul. Kadang ada guru yang ngerasa muridnya anak melawan, ngetes, iya. melawan, ngetes. Iya. Karena gue pernah ngajar di satu sekolah, ada tuh murid yang seperti itu. Memang capek, ngeladeninya capek, tapi ya memang mereka si murid ini pingin belajar. Iya. Gua tahu dia bukan ngetes, Iya. dia penasaran aja, cuman Iya. Critical mind-nya jalan banget. jalan itu. banget. Dan cuman kalau dia tanyanya udah terlalu banyak, biasanya gua cut, nanti nyambung lagi. Iya. Karena kan ini It's dalam enough for today. today. Iya kan, Karena kayak ini, gitu ya. ini kan dalam forum kelas ya, bukan dia sendirian private Iya, gitu, bukan iya, kan. iya. Yang lain kan juga mesti dapat kesempatan, akan belajar juga untuk yang lainnya. Jadi aku cut dulu biasanya. Kalau gua, anak gua kayak begitu, Ya. kadang kita suka salah judgment. Jadi kadang gue suka bilang, why do you like to answer back? Why can't you just listen and be quiet? Oke. Jadi dia jawab pertanyaannya sendiri. Bukan, misalnya gua ngomong, you do like this ya, but why that? Nah itu kadang-kadang bisa kayak, kok lu ngejawab sih? Lu jalanin aja gitu. Iya. Tapi kalau gue lagi mood itu, kalau gue lagi sensi, lagi capek. Tapi kalau gue lagi normal, gue langsung bilang, I like it. Write down 10 questions you want to ask me. Tapi tulis. Jangan ngomong sekarang, karena state-nya kan kita beda state. Terus gue pernah bilangin ke gurunya di sekolah, kalau ada murid yang pas lagi sesi lu ngajar, terus ada satu murid tuh dia nanya, begitu lu jawab dia nanya, berarti dia lagi digging. Dia lagi digging deeper and deeper and deeper. Lu bilang sama muridnya, write down all your question after the school come and sit with me 15 minutes. Jadi yang lain dapat kesempatan, tapi anak itu juga lu kasih kesempatan untuk pouring out dia punya curiosity. Ya. Itu yang pertama. Lanjut, ya. bro. Yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah penting, guru ini harus punya heart of an educator, heart of a teacher. Tuh itu nyarinya susah. Nah, bro. susah banget itu memang. Jadi kerjanya pakai hati juga. Karena yang kita layani ini anaknya orang loh. Betul. Kalau saya aja gua aja sebagai tutor, itu aja selalu berpikir yang gua ajar ini anaknya orang loh. Gua dikasih kepercayaan, ya gua harus do my best. Berarti lu punya kesadaran, Iya, awareness. Kalau bahwa ini adalah amanah. amanah, betul. Nah itu juga penting juga, gitu. Terus yang penting lagi, ya guru ini harus punya skill-skill yang seperti kayak communication kan between teachers, Iya. terus between teacher and students. Iya. Nah kalau komunikasinya jelek, gimana guru ini bisa menyampaikan materi, bisa mendidik? Karena kalau menurut gua, kalau sudah levelnya di sekolah, guru itu kan juga selain teacher, dia sebagai educator sebenarnya ya. Dia mengajarkan pelajaran, tapi kan dia juga mendidik secara karakter. Gitu. Karena kita tahu bahwa sepertiga waktu anak-anak ini kan di sekolah. Katakan 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam itu kan sepertiga dari satu hari. Gitu. Jadi communication-nya juga harus bagus karena itu akan menentukan seberapa banyak yang bisa tersampaikan materinya, cara mendidiknya. Terus yang nggak kalah penting lagi kalau menurut gue sih, teacher ini harus menjadi living example.
Living example. Itu yang penting banget. Itu yang paling rare. Dan itu memang sulit. Itu pun kita juga harus pinter apa ya? Bukan bermuka dua istilahnya ya. Tapi seperti gua pun kadang juga ada masalah. Kadang lagi in not a good mood. Iya, kita manusia kan. Manusia. Kita memang punya rasa. Lagi nggak enak, lagi ngerasa kok gini ya. It's not a good day misalnya. Tapi ya sebisa mungkin sebagai orang yang dewasa, kita harus bijak. Ketika kita menghadapi student, ketika kita ngajar, ya rasa itu dilawan. Jangan sampai student itu melihat hal yang buruk dari kita sehingga itu menjadi contoh yang kurang baik untuk ditiru. Iya. Gitu. Itu memang nggak gampang banget. Apalagi dalam kondisi padat ya, kayak misalnya lagi padat ujian atau ya jam ngajar padat, terus belum ditambah masalah-masalah di luar itu. Nah itu harus manage perasaannya itu nggak gampang for a teacher. Tapi, Ada nggak sih sekolah for teachers? Ya nggak pernah denger ya. Sekolah atau bootcamp for Teacher. inspiring to aspire a great teacher. So far sih gue belum pernah denger sih. Maksud gue kalau kita di Indonesia segitu, it's a beautiful country dengan berbagai ragam budaya. Just imagine if you are in Surabaya and there is a teacher from Irian teaching in Surabaya, and there is a teacher from Sumatera, orang Batak gitu misalnya ngajarin Surabaya, ada orang Jawa Surabaya, and then ada orang Sunda, and they all have their own logat gitu, and it's gonna be a little funny, it's gonna be more interesting. But semuanya align dengan goal, yaitu to give the best education. Itu akan jadi keren sih menurut gue. Keren banget itu. Kalau di Indonesia sih, kalau gue belum pernah lihat ya, belum pernah. Ya moga-moga ada. Tapi kalau yang gue pernah lihat tuh di luar negeri, ada sekolah yang teachernya dari berbagai negara. Nah di dalam satu sekolah, jadi memang banyak nationalities. Multinationalities kan. Iya. Nah, tapi ya mereka bisa Align ya. karena mungkin ya goal sekolahnya juga udah clear, sistemnya bagus, school managementnya udah bagus, leadershipnya udah bagus, sehingga leadernya udah bisa bawa ke level yang seperti itu. Amazing. Kenapa setelah 12 tahun bro? Orang sekolah 12 tahun, banyak anak masih bingung mau jadi apa. Oke, kalau menurut gua sih pertama, mereka tidak diarahkan untuk explore diri sendiri. Jadi ya going with the flow aja, pokoknya belajar. Hari ini kamu gimana? Nilai kamu bagus? Oh ya bagus, oke good. Berarti gue bayar school fee-nya berguna. Nah, gitu. ya. Jadi kayak robot kan, maksudnya dia hanya di just go to school untuk mengikuti pelajaran, ujian, and then gain the score, and then that's it. Looks like everything's done. Tapi tanpa diarahkan untuk explore, untuk mencari tahu. Bahkan gue pernah punya tutor student aja, itu dia sudah kelas 11 waktu itu ya. Ya bener, nggak tahu mau kuliah apa. Akhirnya gue panggil, gue ajak ngobrol selama 5 jam untuk cari dia ini core-nya di mana. Terus gua coba pakai beberapa alat tes, terus dia udah nemu beberapa bidang, terus gua tanyain dari pilihan A, B, C, D misalnya, itu mana yang buat lu paling oke. Terus dia pilih ini. Oke, coba gua guide untuk buka mata kuliahnya. Lu akan belajar seperti ini loh. Ini. Lu ada bayangan nggak nanti kalau lu ambil jurusan ini, itu nanti lu bakal kerja seperti apa? Lu bakal enjoy nggak kuliahnya untuk belajar seperti ini? Karena kalau udah level kuliah, menurut gua harus cari yang paling nggak sebagian besar enjoy dengan mata kuliahnya. Tahu goalnya nanti akan ke arah mana ya, meskipun
ya bisa berubah lagi. Meskipun dunia kan berubah ya, Betul, kan banyak dunia berubah. pekerjaan baru, bidang baru, tapi paling nggak arahnya itu sudah tahu dulu lah, gitu. Nah akhirnya ya ketemu akhirnya, Wow. gitu. Tapi ya itu salah satunya, tidak diarahkan untuk explore, Oke. kalau menurut gua. Jadi belajar tuh ya go with the flow aja. Terus yang kedua mungkin ya tidak diarahkan untuk ini ya, mengenal diri sendiri. Hmm. Mengenal diri sendiri ini kan penting. Dia bagus di mana? Dia kelihatan suka hal apa? Misalnya dia suka baca atau dia suka ngotak-ngatik mainan. Nah, seperti itu. Atau dia suka gambar-gambar. Itu tugasnya guru apa tugasnya orang tua sih, Bro? Dua-duanya mestinya. Cuman orang tua harusnya lebih intens. Nah, beberapa hari lalu gua ketemu student sama orang tuanya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, orang tuanya ini tipikal orang tua yang mengamati anaknya. Nah, akhirnya nggak bingung. Oh, kebetulan dapat yang model begitu. Ya, ada yang model begitu. Nah, ada yang model begitu. Ini nggak bingung dalam case ini. Akhirnya sudah pilihannya tinggal antara jurusan A sama jurusan B yang mirip. Terus gua coba gali lagi ke anaknya, karena anaknya ini sekarang kelas 11 mau ke 12. Berarti kan tahun depan udah kuliah. Terus kamu kalau misalnya disuruh ini sama ini lebih suka yang mana? Ya gua coba gali lah dari pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dia realize bahwa kayaknya dia lebih cocok di jurusan yang B misalnya. Jadi kalau menurut gua sih ya itu ya problemnya ya. Mereka tidak diarahkan untuk explore diri dan mereka juga kurang mengenal dirinya ini bagus di mana, good at apa. Sama mungkin ya ini ya tipe kepribadian ya. Mungkin ya. Kalau gua belajar dari Bu Ina juga itu kan salah satu faktor yang penting juga. Iya. Gitu. Dan memang banyak tools di luar sana Banyak sekarang. tools Iya. memang betul. Kenapa banyak siswa pintar nilainya tapi lemah menghadapi hidup? Karena yang difokuskan hanya nilai. Harusnya apa yang difokuskan? Ya, kalau jadi selama 20 tahun lebih gua ngajar ya. Itu memang dulu kan kayak nilai is everything. Contoh misalnya mau masuk ke SMA, dilihat nilai SMP. Mau masuk uni, dilihat nilai SMA gitu ya. Until today. Until today, tapi Until sekarang faktornya lebih banyak, Bro. Jadi portofolio, lomba, Activity. portofolio yang non akademik, pengalaman organisasi. Kalau gua mikir sih mungkin uni itu ngelihat juga bahwa anak pinter nggak jaminan, gitu kan. Jadi kenapa kok seperti itu? Ya karena anak yang nilainya tinggi fokusnya hanya belajar dan mengejar nilai saja. Habis itu blank. Habis itu iya udah selesai. Bagi dia nilai tinggi sudah achievement. Karena itu udah hard work-nya dia. Itu ya hard work-nya dia dan mungkin itu yang bisa dia tunjukkan ke publik ya. Identitinya dia sebagai orang pinter. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai pekerjaan, baik itu kerja ikut orang ataupun kerja sendiri, wira swasta, entrepreneur ya, itu kan banyak skill di luar nilai yang penting, yang akan kepake. Pengalaman menghadapi masalah, gimana cara menghadapi orang yang membuat dia nggak nyaman, gimana cara menghadapi perbedaan pendapat, gimana caranya win-win solution. Nah itu kan skill-skill itu memang tidak ada nilai di rapot. Betul. Tapi menurut lo nilai itu menjadi sumber motivasi atau malah merusak, Bro? Kalau menurut gua tergantung bagaimana cara seseorang memandang nilai. Nah kadang ada orang yang memang menjadikan dia sumber motivasi. Ada juga yang menjadikan nilai ini istilahnya bukan merusak ya, akhirnya membawa ke persaingan yang nggak sehat. Oke, persaingan yang nggak sehat. Yang nggak sehat, apalagi kalau didapatkan dengan cara yang curang. Nah itu udah sering ya. Ya itu kan ya kita Iya. tahu lah ya, Iya. banyak lah kasus seperti itu. Saya pun
bisa memungkiri ya, dimanapun juga ada dalam beberapa kejadian, baik di sekolah atau ketika mendaftar sekolah, university, itu kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah makanya dengan berjalannya waktu, gua ini orangnya akademik banget. Gua ini awalnya akademik banget, gua ini nilai banget orangnya. Dari situ ya backgroundnya. Backgroundnya dari situ. Jadi gua tuh ngejar nilai. Zaman dulu gua kan termasuk bukan nyogok ya, tapi istilahnya sama guru itu gua memperjuangkan nilai. Jadi ada cerita waktu SMA kelas 1. Waktu itu zaman dulu kan nggak ada tugas ya. Zaman dulu kan nilai hanya dari ulangan. Iya, betul. Nah, tugas tuh nggak ada persentase 20, 10%, nggak ada. Ulangan pokoknya. Tugas, ulangan jelek juga jelek. Waktu itu ceritanya mata pelajaran kimia kelas 1, waktu itu cawu 3. Gue masih pakai catur ulan zaman dulu. Waktu itu nilai akhir itu hanya diperoleh dengan cara nilai harian dikali 1, ditambah nilai ujian akhir dikali 2, dibagi 3. Jadi kalau nilai ujian akhirnya jelek, itu sudah jeblok dah. Nah, waktu itu harian gua udah 100 waktu itu. Terus ujian akhirnya 92. Di average kan, di rapot itu keluarnya 94,7. Dulu kan rapotnya pakai skill yang 1 sampai 10. Jadi kalau angkanya nggak sampai 5, kan dia roundingnya ke bawah. Jadi kalau misalnya katakan 75, dia naik ke 8. Tapi kalau 74, dia turun ke 7. Karena dia hanya pakai 1 angka. Dan nilai waktu itu 94,7. Nah, turun ke bawah harusnya. Terus akhirnya gua maju ke guru. Gua nggak nyogok, cuman gua minta apa nggak bisa dipertimbangkan. Nah, cuma gitu aja. Akhirnya ya mungkin dengan mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya nilai gua juga naik. Jadi 10. Naik Iya, akhirnya jadi 10 dirapot kan, meskipun itu pembulatan. Nah, gua segitunya sebenarnya memperjuangkan nilai itu. It matters to you. Matters buat gua, karena gua seneng banget sama pelajaran kimia. Bagi gua mendapatkan angka perfect di rapot itu achievement. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, gua melihat bahwa semakin lama semakin banyak skill yang diperlukan, apalagi zaman sekarang. Which is nilai aja nggak cukup. Jadi sekarang gua banyak, karena gua tutor, gua banyak memotivasi ya students untuk kumpulin portofolio mereka, untuk banyak pengalaman lah istilahnya ya. Dan gua pun juga provide itu. Jadi di luar tutor itu memang di tempat gua ada beberapa activity, ada organisasi juga yang membuat mereka bisa punya experience. Dan tapi ini memang additional ya, memang nggak wajib, tapi gua saranin ikut untuk build portfolio. Kadang mereka nggak dapat di luar, atau cari di luar susah, atau misalnya katakan OSIS di sekolah mungkin saingannya ketat. Untuk bisa masuk ke OSIS nggak gampang, atau mungkin ada beberapa sekolah yang kegiatan OSISnya terlalu padat gitu, sehingga sampai harus ngorbanin pelajaran. Nah, gua provide itu supaya mereka tetap dapat experience, untuk mereka bisa build their portfolio, tapi juga bukan asal mereka dapat portfolio, tapi mereka tetap harus do something. Dari pengalaman lu 20 years, lu datang dari background yang gue itu pro nilai banget, sampai hari ini gue harus adaptasi dan menyadari bahwa nilai is not everything. Apa sih yang lu jalanin di tutoringnya lu? Values-nya lu tuh apa? Values yang lu tanemin di diri lu dan ke murid-murid lu. Yang pertama itu kejujuran, honesty. Nah, itu penting banget. Jadi gua tekanin, ya lu kalau mau dapat nilai bagus ya lu harus berjuang. Kalau lu udah berjuang, lu udah belajar dengan semaksimal mungkin, nilainya masih belum memuaskan, kalian nggak perlu lu nggak perlu merasa kecewa. Tapi perbaiki lagi untuk the next-nya. Jadi yang penting you tried your best. You try your best. You will never regret. Karena lu udah melakukan yang terbaik. Yang pertama kejujuran. Yang kedua sih hardworking ya. Hardworking sih berkaitan juga sama kejujuran. Karena gua percaya bahwa hardworking itu adalah suatu proses yang didapatkan. Maksudnya gini, hardworking adalah suatu proses di mana untuk mendapatkan sesuatu kita kan harus berproses, dan proses yang baik itu tentu saja akan memberikan pelajaran yang baik, yang tidak didapatkan dengan cara yang instan.
Nah, itu value yang gua pegang, dan itu juga kadang dirasain sama murid gua. Student gua itu ngerasa bahwa gua ini hardworking banget. Ya, gua bersyukur karena dari situ mereka bisa melihat kan bahwa hardworking is something yang baik. Memang jangan sampai berlebihan, tapi kan harus ada effort yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Terus yang ketiga kalau menurut gua ya integritas, integrity. Integrity itu apa yang lu katakan, apa yang menjadi prinsip hidup lu, itu lu jalankan. Nah, jadi antara perkataan dan perbuatan harus sinkron. Nah, itu 3 poin itu sih yang penting ya. Ya masih ada lagi, cuman 3 yang utama kalau menurut gua sih itu ya. Oke. Lu so far udah tutoring berapa banyak students? Kalau di total dari awal, wah ini gua sih nggak pernah ngitung ya. Tapi mungkin kapan hari sempat ada yang tanya, kalau 1000 nyampe nggak? Nah ini gua sih nggak ingat. Mungkin kalau 500 kayaknya sih ada sih. Kayaknya ada kalau 500. Kalau 1000 kan gua nggak yakin sih kalau 1000. Oke. And you do it all online? Oh nggak, sebelumnya Ada offline, ya, ada online. ada But now you're online online ya, after the pandemic kan. Oke. Jadi habis pandemic, waktu pandemic semuanya berubah ke online dan I have to learn how to make a good online tutor. Oke. Karena waktu itu semuanya kan change ke online. Dan itu beda ya, offline tutoring and online tutoring itu Tutoring. sebenarnya butuh art yang berbeda lagi. Beda. Memang kan Supaya- gini, memang interactionnya kalau offline kan langsung. Nah ini yang gua bangun selama online adalah gua harus prinsip ya, ini prinsip yang gua jalankan, gua harus make online tutoring yang kualitasnya nggak boleh jauh beda dengan offline tutoring. Jadi tetap mereka Dampaknya sama lah ya. ya dampaknya sama. Jadi mereka tetap bisa perhatian, mereka tetap bisa tanya, mereka tetap bisa mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Misalnya katakan explanation how to solve the problem, nggak cuman terima jawaban jadi, mereka dilatih berpikirnya. Nah, tetap hal-hal seperti itu tetap gua terapin. Gitu. Kebohongan terbesar apa yang diajarkan sekolah kepada anak-anak? Wah, ini susah ya, Bre. Kebohongan terbesar apa yang sekolah ajarkan ke anak-anak? Mungkin gini, mungkin kalau dulu ya, kamu harus nilainya bagus supaya jadi sukses. Nah, itu kalau dulu kan gua sering denger ya istilah seperti itu ya. Padahal untuk jadi sukses nilai bagus penting tapi bukan satu-satunya. Nah, tapi menurut gua, nah ini jadi apa istilahnya? Jadi masalah lagi kalau disalahartikan. Kan nilai bagus bukan satu-satunya. Berarti kan artinya ada faktor lain yang harus mendukung dari nilai bagus itu supaya nilai bagus ini bisa menjadikan seseorang sukses. Nah, kadang itu diartikan kalau gitu nilainya nggak perlu bagus. Nah, itu juga salah menurut gua. Oke, menarik. Iya, Terus? menurut gua juga salah. Karena nilai bagus yang diperoleh dengan cara yang benar, cara belajar yang benar, gimana mendapatkannya benar, yaitu juga akan menjadi sumber di mana seseorang bisa sukses. Hard work-nya kan dapat pasti kalau caranya benar. Terus kejujurannya, terus proses dia belajar. Nah, kalau dia belajarnya benar dengan cara understanding the concept, dia bisa menerapkan knowledge-nya ke problem, dan dia dapat nilai bagus, berarti kan nilai bagus itu berguna karena diikuti dengan proses-proses yang baik. Wow, mantap. Nah, kalau ngomong nilai bagus nggak berguna juga enggak, menurut gua berguna, tapi bukan satu-satunya. That's not the only one. Not the Iya. only one. Karena secara nggak tahu, secara statistik kali ya, orang yang pinter di sekolah belum tentu successful in life. Betul. Justru orang yang tadinya nakal di sekolah malah justru they are the one yang success in life. Bener. Ternyata
sebenarnya bukan faktor pinter atau nggak pinter. Yang satu itu punya curiosity to try, Yes. yang satu dia pinter tapi under pressure. Under pressure atau dia Iya. merasa pinter dan dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dia feel su- I'm done, I'm done. I'm done. I got it all gitu. Ya, dan akhirnya dia tidak mempelajari hal lain. Padahal it's never ending Iya. learning gitu. Makanya gua punya beberapa murid yang ranking paralel. Jadi di Surabaya itu masih ada sekolah yang pakai ranking. Mungkin nggak tahu kalau di Jakarta, gua kurang tahu ya. Nah, kalau gua ngobrol sama murid-murid gua yang paralel, gua bilangnya selalu begini. Oke, kalian ini kan sudah dapat pujian banyak banget dari sekolah, dari guru, dari orang tua, dari saudara, teman-teman kalian. Itu kan kalian sudah dapat pujian. Wah, hebat ya, congrats ya, congrats. Oke, kalian pasti udah kenyang. Kalau sama aku nggak kasih pujian ya. Gua kasih masukan aja. Nah, itu. Akhirnya gua banyak ngomong. Jadi kalau anak yang terlalu pintar akademik, itu justru gua akan memberikan masukan. Balance your kalian harus balance antara akademik dengan skill. Skill-skill yang di luar akademik. Kalian punya kemampuan berkomunikasi bagaimana? Berinteraksi dengan orang bagaimana? Kalian punya kemampuan mengenali diri sendiri, solve the problem, menghadapi perbedaan. Nah, itu gimana? Skill-skill seperti itu skill-skill kalian di luar akademik ini gimana? Sudah oke atau menurut kalian masih perlu ditingkatkan? Nah, itu kalian juga harus perhatikan loh. Jangan sampai kalian berpuas diri karena kalian sudah ranking. Nah, itu kalau gua ngomong sama anak yang prestasi akademiknya bagus, gua akan menyampaikan hal itu. Keren. Gitu. Kalau ada satu mata pelajaran yang wajib diajarkan sejak SD, bro, tapi belum ada sampai hari ini, apa itu, bro, kira-kira? Wah, iya, susah juga nih. Benar begitu. Pelajaran yang harus diajarkan, Satu mata pelajaran yang wajib diajarkan sejak SD. tapi sampai sekarang belum ada. Kalau menurut gua sih, how to manage your emotional Emotional intelligence. intelligence. Ya, jadi karena emosional ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Dan itu membawa dampak yang berbeda. Seseorang yang pinter ngatur emosinya, kalau menghadapi hal yang sulit, hal yang tidak nyaman buat dia, ya dia akan melewati dengan baik. Tapi kalau orang yang nggak bisa ngatur emosi, kacau. Itu dengan hal yang sama ya. Iya. Jadi manage emosi ini memang menurut gua sih perlu diajarkan. Meskipun gua tahu bahwa emosi ini juga akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Betul. Kenapa anak sekarang kelihatan lebih cemas padahal akses informasi lebih banyak? Nah, itu justru yang bikin orang cemas, bro. Itu justru yang bikin orang cemas. Karena akses informasi banyak, akhirnya dia melihat orang lain dan membandingkan dengan dirinya. Dan kita tahu bahwa apa yang ada di sosial media, itu semua yang diposting, itu yang bagus kebanyakan. Jarang orang posting yang jelek-jelek. Sehingga orang ngerasa bahwa, wah, dia kok bisa achieve hal ini, gua kok nggak bisa. Dia kok bisa punya ini, gua kok nggak punya. Dia bisa liburan ke sini, gua kok nggak bisa. Itu justru yang bikin cemas. Dulu kan nggak ada kan, nggak ada sosial media. Itu yang justru bikin cemas dan bikin orang membandingkan dengan orang lain. Dulu Dimana paling telepon tok ya. Kalau Iya. ketemu temen, oh kemarin gue habis pergi sini. Oh Iya. iya, oh ya wes. Nggak ada rasa gimana. Ini Nggak lihat ada. foto tiap hari foto. Iya. Meskipun gue juga punya temen waktu sekolah yang sering banget ke luar negeri, tapi ya biasa aja. Biasa aja. Biasa Kita dulu aja. tuh nggak biasa aja. Biasa aja gitu. Apalagi sekarang kalau pergi ke sini, Sekarang masalahnya bukan anaknya, orang tuanya juga show off sih. iya, ya semua kembali ke ini zamannya ya. Iya. Itu justru menurut gue yang bikin orang cemas. Iya. Dan akhirnya membandingkan mereka ngerasa kurang dan akhirnya mereka memaksakan diri untuk bisa achieve itu, gitu kan? Akhirnya ya kalau bisa bagus, menjadi motivasi ya, motivasi.
Tapi kalau akhirnya nggak bisa achieve, bisa jadi stres. Stres akhirnya nggak baik lagi untuk dirinya sendiri. Dia nggak bisa perform di sekolahnya. Belum lagi kalau dia ditambah lagi dengan stres dari apa yang didapatkan di sekolah, pelajarannya. Nah, itu. Oke, ini ada pertanyaan bro. Tapi lu berdiri di posisi netral. Lu kan tutor, bukan guru sekolah kan? Iya, Berarti lu cuman meng-empower school education ya? iya. Oke. Menurut lo siapa yang lebih sering bikin anak stres? Guru atau orang tua? Based on pengalaman lo. Point of view lo sendiri. Yang paling sering bikin anak stres. Wah, ini susah jawabnya ini. Soalnya gini, different school, different culture, I understand. Tapi Iya kalau kan? kita ambil rata-rata. rata-rata ya. Gue jawab gini aja. Nah, sebenarnya eh, dua-duanya bisa, ya kan? Tergantung karakteristiknya lagi. Guru yang seperti apa dan orang tua yang seperti apa. Kalau gurunya model guru yang ngajarnya bagus, communication-nya bagus sama students, membuat student termotivasi. Kadang ada guru yang bagus gurunya, diceritain sama murid tutor gua cerita. Guruku di kelas bilang gini, ayo kalian belajar yang baik supaya kalian nggak banyak yang remedi, supaya kalian bisa semuanya lulus. Nah, gurunya ngajarnya juga oke, jelas lah ngajarnya. Nah, itu kan bikin anak termotivasi. Kalau guru seperti ini sih aman, bukan guru yang bikin stres, tapi guru yang ngajarnya sudah nggak sesuai dengan apa yang diujikan, ngajar dipersulit, membuat materi itu kayak momok gitu ya. Nah, itu yang bikin stres. Orang tua pun sebenarnya juga macam-macam sebenarnya. Kalau orang tuanya model ambis, orang tua yang terlalu pressure anak, pokoknya anaknya harus bisa gini, itu yang bikin stres. Tapi kalau orang tuanya paham nih anaknya, misalnya mereka kemampuannya di mana, mereka sudah melakukan yang terbaik, dan ukuran keberhasilannya itu nggak hanya satu ya. Misalnya katakan ukuran keberhasilan itu yang memang yang paling gampang dilihat kan nilai. Nah, tapi kan nilai itu bukan satu-satunya seperti yang gua bilang tadi. Bukan not the only one. Kalau dia punya skill-skill yang lain di luar nilai, nilainya misalnya biasa aja, tapi skillnya dia bagus, itu kan juga ada keberhasilan yang dicapai. Nah, kalau orang tuanya tidak terlalu mempermasalahkan itu, harusnya juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi, kalau secara statistik sih, gue belum pernah membaca ya, tapi yang bisa gue lihat sih karakteristik orang tua dan guru seperti apa yang membuat anak stres dan membuat anak nggak stres, justru happy. Nah, ada orang tua juga yang justru membiarkan anaknya pengen explore apa difasilitasin. Nah, itu kan pasti happy anaknya. Gitu. Kenapa banyak orang tua bilang mereka ingin anaknya bahagia, tapi mereka juga yang mereka kejar sebenarnya nilai. Ini misunderstanding terbesar nih. Ya karena definisi bahagianya beda, bro, menurut gua. Orang tua mungkin berpikir begini, kalau anak nilainya bagus, dia bisa dapat pekerjaan yang bagus atau hidupnya sukses, dia bahagia. Orang tua mungkin berpikir seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itu diawali dengan nilai bagus. Padahal kenyataannya kan tidak semua anak mendefinisikan bahagia dengan seperti itu. Betul. Gitu kan. Definisinya beda. Dan mungkin beda zaman juga. Beda zaman. Beda zaman. Iya. Nah, kalau yang seperti gua bilang tadi, zaman dulu mungkin nilai adalah satu-satunya atau faktor terbesar untuk bisa diterima di perguruan tinggi, society, terus kerjaannya oke, itu dari nilai. Tapi zaman sekarang kan banyak skill lain yang tidak kalah penting selain nilai. Dulu kalau ngenalin anak kan gitu, anakku baru lulus summa cum laude. Ngomongnya langsung summa cum laude. Iya, gitu. betul. Dan zaman sekarang juga kalau gua pernah baca sih di beberapa sumber ya, nilai kan kayak ada degradasi. Jadi kayak ya ini temen gua juga ada sih yang kerja di perusahaan ya, itu pernah ngomong, ini
calon karyawan IP-nya 4 tapi kok skillnya kurang. Nah itu kan juga menjadi masalah akhirnya. Akhirnya kan standar IP 4 zaman dulu dan zaman sekarang udah beda. Makanya kan, nah itu loh yang menyebabkan akhirnya orang berpikir buat apa IP tinggi-tinggi kalau nggak ada skillnya. Padahal kalau menurut gua itu kan sebenarnya nggak relate. Ada orang yang IP-nya tinggi, skillnya punya. Iya, itu why not? Why not? Why not have both? Both, betul. Maksudnya kenapa gitu harus kan, pilih salah satu, iya, gitu kan? betul. Ada orang yang IP-nya tinggi tapi mereka dapat nilainya, gue juga nggak tahu cara gimana. Yeah, why not be number one in academical, but be also very aggressive and active in other skills. Yes, So you are complete. Dan makanya kalau gue ngomong ke orang tua, ke students tutor gue selalu ngomong, what I'm doing itu adalah memaksimalkan everything. To maximize your academic melalui pelajaran yang gue sampaikan, non akademik gue fasilitasin, ada activity, ada volunteer. Nah jadi mungkin cerita sedikit ya. Jadi gue bersyukur sih waktu itu gue ngobrol sama seorang teman. Mungkin lu tahu namanya Rotary Club ya di Jakarta Rotary ada Club, ya. ya. Nah Rotary Club ini punya klub untuk youth ternyata. Namanya Interact Club. Nah Interact Club ini under Rotary, jadi dia harus disponsorin oleh satu Rotary Club yang ada. Nah, gue bersyukur teman gue ini anggota Rotary Club yang aktif. Gue di offer, lu mau nggak bikin Interact Club untuk memfasilitasi mereka, untuk mereka belajar berorganisasi, volunteering, dan mereka build their portfolio. Bagus. Karena kalau Rotary Club itu kan sudah international skill. Betul. Bukan organisasi yang biasa gitu ya. Itu kayak magang tapi di level internasional. Internasional. Iya. Kalau misalnya mau do activity, social activity, charity, itu kan sudah level internasional. Mau make international connection, kan bisa. Gua aja pernah dihubungin sama anak Interact Club dari South Africa sama India waktu itu. Ya gua hubungin ya, karena di organisasi ini memang gua juga ada ini student yang jadi presidennya, vice president. Jadi mereka bisa ngatur mau bikin apa, ya gua tetap awasin. Tapi mereka mau berkreasi seperti apa, mau bikin acara kapan hari itu ada tuh yang bikin baksos, kasih ide. Karena student gua concern di bidang education sama environment, jadi di-combine, bikin baksos, tapi kita tidak hanya memberikan sesuatu, kita still donate, tapi dibikin activity yang dimana mereka bisa belajar mengenai lingkungan. Waktu itu dikasih tanaman, mereka harus nanam, terus mereka ngelihat mana yang memberikan efek yang paling baik untuk environmentnya. Nah itu mereka berkreasi sendiri. Nah itu kan bagus. Jadi gua fasilitasin dan ada progres. Memang masih belum sempurna, tapi kan paling enggak. Tapi I'm doing something, bukan doing nothing. Yes. Nah dan gua selalu ngomong ke mereka, it's okay, kalian belajar. Ada kesalahan diperbaikin, ada yang kurang sempurna, belajar untuk lebih baik. Nothing's perfect lah, nggak ada yang sempurna. Gitu. Apa kesalahan terbesar orang tua Indonesia dalam mendidik anak? Dengan lu berinteraksi dengan begitu banyak orang tua dalam hidup lu. Kesalahan terbesar, waduh, didengerin orang tua ini mampus gua. Nggak apa-apa, ini kan opini lu doang. Kalau menurut gua sih terlalu fokus sama hasil. Jadi terlalu fokus sama nilai tanpa memperhatikan prosesnya. Itu yang gua lihat ya. Ya tapi sekali lagi itu memang nggak semua. Memang ada orang tua yang benar-benar perhatiin progresnya, gimana cara anak itu belajar, mendapatkan nilai. Bahkan nggak sedikit loh orang tua yang ngobrol sama gua. Jadi gua tuh termasuk yang kadang William ada waktu nggak? Ini saya mau telepon, mau tanya anak saya gimana progresnya. Lu udah kayak tutor plus counselor. Betul. Tadi pagi, gua waktu mau check in di hotel, ditelepon tiba-tiba. Orang tua murid gua di luar negeri. Gua ada murid di luar negeri juga btw. Itu ngobrol, progresnya gimana, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki.
Dan itu kan bagus kan. Nah, ini Amazing. salah satu hal yang jadi concern gua untuk jadi program rutin, activity rutin. Jadi setiap akhir semester gua pingin mengadakan waktu seperti itu, tapi masih agak sulit. Jadi yang gua layanin sih yang perlu aja, yang cari gua cari waktu untuk bisa ngobrol. Nah, tapi yang sisanya sih enggak so far. Tapi kedepannya sih gua pingin kalau bisa semuanya. Yang sudah bagus pun tetap gua kasih masukan apa yang perlu diimprove gitu kan. Karena Jadi- menurut gua kan nggak akan bisa sempurna ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah doing better and better day by day. Setuju. Bro, apa dan kapan lo mulai menyadari that you are passionate in teaching? And that is one of your life pathways. Waktu SMA. Jadi waktu SMA itu gua seneng banget ngajarin temen. Temen nggak bisa, sini gua ajarin. Kadang-kadang ke kosnya temen, kadang-kadang temen ke rumah gua. Dari SMA kelas 2 kalau nggak salah. Dan yang bikin gua sadar adalah gua happy ketika gua ajarin dan dia bisa gitu. Jadi bukan duitnya ya, kalau dulu kan ngajarin temen nggak ada duitnya. Gua ngajarin terus dia bisa. Nah, gua ajarin dia bisa. Bahkan gua dikejar-kejar, ayo kita mau ke rumah lu. Kadang bertiga, kadang berempat ke rumah gua. Terus zaman kuliah juga. Zaman kuliah itu kayaknya sampai semester akhir, tiap semester kayaknya selalu ada yang ke rumah gua sih. Mungkin dengan orang yang berbeda-beda ya. Tapi lu ada nggak fase di mana mungkin your family, your cousins or whatever, ngapain lu ngajar, lu nggak dapat duit banyak misalnya gitu-gitu, nggak ada. situation yang kayak mencoba pull you out from what you're passionate about. Enggak ada. Enggak pernah ada sih. Very good, very Iya, good. enggak pernah. Karena banyak sekali orang baru mau pursue passionnya udah 1000 judgment di sekitar dia gitu. Ya gue bersyukurnya sih nggak ada. Gue sih pernah sempet mikir gini loh, aduh kerjaan gue ini cuman begini. Bahkan gue tuh yang mikir seperti itu gue sendiri. Wah kerjaan gue gini ya, kerjaan temen gue keren nih, manajernya perusahaan gede, bisa build ini, build itu. Tapi ya gue mikir lagi, tiap orang kan pasti punya life calling Dan roles dalam dan hidup. roles dalam hidup. Nah kalau nggak dijalanin, ya gue akan menyesal mungkin ya. Tapi kalau kita jalanin itu, meskipun sesuatu yang nggak terlihat keren, ya itu bisa bikin kita happy. Dan kadang yang bikin kita happy adalah dampaknya, dampak yang gue lihat, gitu. Bukan gue merasa hebat, bukan. Tapi I'm happy ketika ada dampak yang baik yang bisa membuat orang lain happy juga. Gitu. Ada Misalnya nggak satu insiden yang bikin yang lo nggak bisa forget? The first time you felt, oh God, thank you for giving me this pathway. gua lupa persisnya, cuman intinya tuh gini, selain pelajaran yang ada peningkatan ya, ada hal baik yang terjadi, yaitu perubahan sikap karakter. Itu gua pernah anakku kok jadi seperti ini sekarang. Nah, ya gue juga percaya bahwa semua itu penyertaan Tuhan lah. Maksudnya gue juga nggak bisa bekerja ini sendiri gitu ya, karena ini bukan pekerjaan yang gampang menurut gue. Ngubah orang itu nggak gampang, tapi kan melalui proses, melalui hal kecil-kecil seperti tindakan perkataan gue, kan itu yang bisa menjadikan seseorang becoming a better and better person. Nah itu, tapi gue jujur lupa sih. Cuman beberapa kali sih orang tua tuh ngomong seperti itu. Dan rasanya gimana? ya gue bersyukur banget sih, maksudnya. Apalagi kalau ini, kayak momen-momen khusus ya. Kalau gue kan sering bikin acara kebersamaan nih. Kayak farewell dinner, end of year dinner, yang ada orang tua, ada students. Ya apa yang mereka sampaikan itu, kadang gue ngerasa, masa sih gue do segini banyak gitu loh. Kadang sampai nggak ngerasa juga gitu loh, karena sudah menjadi passion ya, karena I udah didn't know the impact was this big gitu iya, ya. nggak ngerasa bahwa impactnya kok bisa segede ini. Sampai kadang-kadang mikir, masa sih
Ya itu kadang-kadang begitu gitu loh. Tapi ya gue syukurin aja. Ya gue percaya bukan hanya karena gue gitu loh, karena penyertaan Tuhan juga sehingga bisa terjadi seperti ini. Oke, bro. Last question, bro. Kalau pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, kenapa kita masih memperlakukan seperti industri bukan infrastruktur peradaban? Nah, maksudnya industri itu apa? Kayak dibuat bisnis gitu ya? IOI. School is a business. Iya. Bukan infrastruktur peradaban itu maksudnya yang benar-benar membangun manusia, Iya. gitu kan? Ya kalau menurut gue sih kembali lagi ke mindset dari para pelaku di dunia pendidikan ini ya. Kita tahu bahwa semuanya butuh duit. Tapi membalancekan antara bisnis dengan membangun manusia ini memang nggak gampang. Jadi menurut gua memang benar-benar harus ada orang yang punya hati ya untuk melihat pendidikan ini sebagai sarana membangun manusia. Bukan hanya bisnisnya aja. Karena kalau orang hanya mikir bisnis, akhirnya kualitasnya dikorbankan. Gitu. Jadi memang dalam satu institusi pendidikan, termasuk kalau gua bilang di pemerintah juga ya, itu harus ada orang yang memang concern di pendidikannya dan bisa manage duitnya juga. Nah ini yang menurut gua berat memang. Berat. Dan itu butuh komunikasi, kerjasama yang baik, dan kemampuan untuk bisa saling mensinkronkan pemikiran. Karena yang satu kan mindsetnya bisnis mindset. Kalau sekolah nggak profit, gimana bisa mengembangkan sekolah gitu kan? Kalau sekolah nggak profit, gimana bisa menaikkan gaji guru gitu kan? Itu perlu memang. Tapi harus ada orang yang memang hatinya itu untuk education. Harus ada orang yang memang punya mindset bahwa education ini untuk mengembangkan manusia. Jadi kualitasnya harus dibagusin. Dengan cara apa? Ya banyak cara sebenarnya. Contoh gurunya harus di training. Kalaupun gurunya sudah senior misalnya, ya harus sering diajak sharing misalnya. Kalau mau yang senior, kadang-kadang senior juga belagu kan. Nah, itu. Tapi ya kembali ke leader ya menurut gua ya. Leader ini juga penting. Jadi gimana cara dia ngelit guru-gurunya yang senior sama yang masih muda, itu kan juga menentukan gimana caranya guru-guru ini menghadapi anak-anak didiknya gitu kan. Dan cara leader memperlakukan gurunya ini juga penting banget. Leader harus jadi contoh gitu. Dan guru-guru harus dimotivasi supaya ketika berada di dalam kelas, tugasnya bukan hanya menyampaikan materi. Pokoknya guru kalau gua lihat ya, menyampaikan materi, ngasih ujian, kasih nilai, rapot sudah. Nah tapi sisi lainnya itu loh, kadang ada yang memang passionate banget ya, guru yang bagus, memang dia memperhatikan juga secara karakternya anak-anak, perkembangannya. Tapi ada guru yang sudah, pokoknya tugas itu selesai ya sudah. Bahkan ada guru yang diajak diskusi pun juga susah, karena merasa dia tugasnya udah beres. Nah, jadi menurut gua yang penting adalah harus ada kerjasama yang baik antara orang yang memikirkan sisi bisnis dan orang yang memikirkan sisi education, supaya semuanya imbang. Kayaknya nggak bisa last nih, ada one more last. Oh iya, oke. Tadi gue bilang pertanyaan terakhir, tapi ini kayaknya final last. Banyak sekolah sekarang bicara soal pendidikan. Tapi sebenarnya mereka menjual pendidikan atau menjual status sosial. Status sosial itu maksudnya gini, wah lu keren sekolah di sini gitu ya? Iya. Maksudnya? Anak lu sekolah mana? Keren, anak dia sekolah di sini. Anak gua mah sekolah di situ. Oh. Ini masalah di situ dan di sini masalahnya ya. Bukan internalnya kan, bukan apa yang didapetin. Makanya banyak sekolah sekarang bicaranya soal pendidikan. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan tuh apa?
Are they selling the education or are they selling the social status? Oke, kalau menurut gua gini, gua sih nggak bisa ngejudge ya sekolah ini menjual apa gitu kan. Tapi pasti ada maksud baik dari tiap sekolah. Cuman untuk menjalankan maksud baiknya ini kan butuh tenaga yang mumpuni ya istilahnya ya, yang berkualitas, yang istilahnya bisa menjalankan apa yang dijual oleh sekolah itu. Misalnya di sini akan digunakan 3 bahasa misalnya. Nah, berarti kan harus ada guru-guru yang bagus di, kalau 3 bahasa kan pasti Inggris, Mandarin. Nah, itu kan harapannya kan begitu. Atau sekolah ini akan mendidik secara karakter dengan baik, pendidikan karakternya kuat lah. Nah, kan harus ada yang mumpuni. Mungkin misi sekolahnya itu. Tapi untuk mencapai itu kan harus ada tenaga pengajarnya. Kalau menurut gua itu kadang status itu malah bukan sekolah yang bikin, malah orang tua sama siswa. Oke. Malah orang tua dan siswa itu kayak ada kebanggaan kalau dia sekolah di sekolah A misalnya. Bahkan ada yang menganggap gini, kalau diterima di sekolah A itu dianggap lebih pintar daripada yang tidak diterima. Nah, ini sangat bahaya menurut gua ya. Jadi akhirnya orang tuh berebut masuk ke satu sekolah, tapi kalau sampai diterima itu bangganya setengah mati. Kalau nggak diterima, nah ini gua pernah dengar cerita, stres. Ini ada yang cerita ya, bukan orang tua student gua, tapi ada orang luar yang gua denger nih. Moga-moga aja salah, sampai masuk rumah sakit. Wow. Sampai segitunya. Nah maksud gua, ya lu masuk sekolah tertentu tuh is not the end of your life gitu loh. There is still a long road to go. There is still a road to go. Lu nggak masuk di sekolah ini, lu masih bisa ke sekolah lain. Ke sekolah lain. Lu di sekolah lain, lu bisa ke uni yang lu mau. Tapi nggak bisa mau memungkiri sekolah itu ada gengsinya, bro. Betul. Misalnya gini, oh lu lulusan Harvard, wih. Betul. Lulusan apa? Misalnya lu ngomong Columbia University, gitu misalnya. Betul. Gitu. Nah, memang ada gengsinya. Iya. Tapi maksud gua, kalau memang itu tidak tercapai, ya jangan menganggap bahwa your life is done. Your life is done. It's the end of everything. Bukan begitu juga. Karena gue juga melihat, kadang sekolah itu kan nggak bisa dianggap bahwa sekolah ini sekolah favorit misalnya. Itu pasti anak-anaknya lebih pintar daripada yang nggak favorit. Kan nggak tentu juga. Itu sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Nah, itu yang jadi problem kadang-kadang. Nah, makanya kalau orang-orang tanya ke gue nih, misalnya, gue punya murid kelas 8, kelas 9, gue nggak mengacu ke sekolah tertentu, seperti yang gue ngobrol sama Brunil tadi kan. Kalau Brunil kan anaknya diarahkan ke sekolah yang fits dengan needs-nya dia. Gue juga. Anak lu lebih ke apa? Anaknya ini lebih ke akademik misalnya. Atau anaknya ini akademiknya biasa, tapi dia lebih ke misalnya practical, art atau sport. Ya berarti cari yang akademiknya nggak perlu terlalu berat. Iya, supaya dia memang bisa tumbuh. Bisa tumbuh di situ. Iya. Nah, kalau gue ditanyain sih selalu seperti itu. Soalnya gue juga bukan orang yang istilahnya fanatik dengan satu tapi karakteristik tertentu. Seperti itu gue nemuin di orang yang memang dirinya self learner. Kayak gue nganggap diri gue self learner. Yeah. I am a person who likes to learn about myself, about things, about life, about technology, about everything. Jadinya gue nggak kena society pressure. Your kid nggak school di situ aja. Anak gue di situ loh, teman-temannya di situ loh. Nah itu kan jadi kayak society pressure. Betul. Kayak ikut-ikutan dan ikut-ikutannya itu kadang-kadang pengaruh di ini mindsetnya adalah harus sekolah di sekolah ini.
Iya. Kalau nggak sekolah di sekolah ini Berarti dianggap lo- second iya, grade betul. gitu loh. Padahal juga nggak seperti itu sih. Iya. Setiap sekolah tuh pasti ada plus minus. No Iya. perfect school. There is no perfect school. Nggak ada yang sempurna gitu. Cuman kalau menurut gua, karena sekarang ini kan zamannya branding, zamannya Instagram, sosial media. Jadi kesannya sekolah yang terlihat keren di media itu sekolah yang bagus. Yoi. Kesannya kan begitu kan. Tapi kalau kita mau mendalami, ya setiap sekolah pasti punya plus minus. Iya. Nggak ada yang sempurna. Justru anak-anak ini yang harus dimaksimalkan. Nggak bisa mengandalkan sekolah juga. Nggak bisa mengandalkan, oke sekolah ini udah keren banget misalnya. Ya tetap perlu dipantau, dimaksimalkan. Kalau gua dalam kapasitas sebagai tutor, ya gua tetap memaksimalkan mereka. Meskipun dari sekolah bagus, sekolah biasa. Iya. Nah tetap gua maksimalkan Iya. dengan segala upaya yang gua punya supaya dia bisa jadi the best version of themselves. Luar biasa. Keren lo bro. Thank you bro. Sebelum gue tutup, gue mau nanya audiens pertanyaan ya. Ini nanti tolong diketik di kolom komentar. Pertanyaan gue adalah, apa yang lebih penting? Guru yang pintar atau guru yang bisa bikin murid jatuh cinta pada belajar? Lo jawab. Kenapa lo jawab? Kedua, pertanyaan gue yang kedua. Bisakah pendidikan menjadi bisnis yang profitable tanpa mengorbankan misi? Kalau bisa, gimana caranya? Thank you guys. Thank you William. See you in the Thank next you. episode. Big Thinkers.